ini kita akan membahas tentang Merdeka Belajar, pendidikan untuk memanusiakan manusia sesuai kodratnya. Nah, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sebagai pendidik jadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan serta mengayomi peserta didik. Penanaman budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Dasar kerja pendidik seperti yang diungkapkan Ki Hajar yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemauan, tut uri handayani, di belakang memberi dukungan atau memberi dorongan. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul, yaitu yang pertama, kertas kosong. Saya berpikir awalnya adalah anak itu adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Jadi tugas saya sebagai guru hanya sekedar mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, teacher center. Pembelajaran itu terpusat pada peran guru sebagai pendidik yang sangat dominan, sehingga menganggap bahwa murid adalah sebagai objek pembelajaran. Kemudian indoor learning, bahwa pembelajaran itu harus dilakukan di dalam ruang kelas, karena biasanya yang pembelajaran di luar kelas itu hanya guru olahraga ataupun guru prakarya. Kemudian yang terakhir yaitu target kurikulum, bahwa mengajar itu cukup memberikan materi dan tugas, dan berharap bahwa tugas itu tepat waktu dikumpulkan, tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang bermakna yang didapat oleh peserta didik. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul? Yaitu yang pertama, terkait subjek pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa anak adalah sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Padahal seharusnya adalah anak-anak ini sebagai subjek pembelajaran, di mana pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Yang dimaksud menghamba di sini artinya adalah melakukan hal terbaik agar anak-anak bisa mencapai kodratnya. Kemudian selanjutnya adalah terkait paksaan dan tuntunan, di mana dalam pembelajaran itu seharusnya paksaan-paksaan itu harus dihindarkan. Tetapi yang lebih kita optimalkan adalah terkait dengan tuntunan bagi anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik secara lahir maupun secara batinnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang merdeka belajar, di mana pola pikir yang berubah adalah saya akan memberikan kebebasan pada anak-anak dalam memilih gaya belajar berdasarkan apa yang mereka sukai. Yang tadinya hanya berdasarkan anak-anak harus menuruti instruksi, sekarang menjadi perubahan yaitu merdeka belajar. Nah, kemudian apa sih yang bisa saya terapkan agar kelas saya lebih baik lagi, di mana kelas tersebut sekarang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang aspek disiplin, di mana saya sebagai seorang pendidik harus disiplin ketika berada di sekolah. Kemudian terkait keteladanan, bahwa saya harus menjadi pribadi yang bisa diteladani dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah freedom of learning, bahwa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah berbagi makna solidaritas, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas,
jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan. Kemudian yang terakhir adalah tentang pendidikan karakter terkait dengan pembiasaan secara kontinu untuk membudayakan budaya lokal guna mentransformasikan pendidikan karakter anak. Mungkin itu cukup, nanti bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.